Bab 11. Penyimpangan watak orang Melayu. Penyimpangan watak orang Melayu menurut para penulis revolusi mental dan sedikit sebanyak juga menurut Mahathir, disebabkan oleh kurangnya wawasan mereka tentang ilmu kemasyarakatan, penalaran bebas mereka, dan ketidakkenalan mereka dengan sejarah Melayu. Mereka mirip orang-orang Negro Amerika yang meyakini apa yang dikatakan tentang mereka. Pada zaman kolonial ada tokoh-tokoh pribumi yang menonjol, yang percaya pada misi moral dan peradaban dari kekuatan kolonial. Dalam masyarakat kuno ada hamba yang tidak mempersoalkan amalan perhambaan. Seperti yang telah dijelaskan, hal itu suatu ideologi yang disanjung, maka pada derajat tertentu ia diterima oleh kelompok yang dikuasai. Disebabkan oleh ketiadaan perjuangan politik yang panjang dan besar untuk kemerdekaan di Malaysia dan kesinambungan kelas penguasa, maka tidak terjadi perubahan tajam dalam kesadaran ideologi kaum elit Melayu. Oleh kerana itu ada kemiripan antara revolusi mental dan ideologi kolonial. Ini berkat pengaruh tetap ideologi kolonial yang dirangkaikan dengan kelemahan ilmiah dan intelektual yang memberi ciri revolusi mental. Kritik pertama kita ialah ketidakacuhannya atau kurangnya kesadaran tentang pemikiran sebelumnya berkaitan dengan masalah kemunduran orang Melayu. Sebagaimana yang telah kita lihat, pokok persoalan kemunduran orang Melayu yang berterusan, telah menarik perhatian sejak Abdullah menulis laporan perjalanannya ke Kelantan dan Singapura pada tahun 1838. Sebelum Perang Dunia Kedua, Dato Setia Raja Abdullah mengulas tentang perlunya mengadakan perubahan pandangan di kalangan masyarakat Melayu. Ia mendapati amalan tahayul dan kuasa gaib di antara beberapa petani Melayu yang bertentangan dengan kemajuan. Buku kecil dari Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, Kelantan, dirancang pada tahun 1918. Yang dikaji terdahulu, adalah contoh lain tentang hal ini. Setelah Perang Dunia Kedua, para pemimpin Melayu seperti Dato' On bin Jafar dan Burhanuddin Al-Helmi memperhatikan keterbelakangan orang Melayu. Pandangan mereka tersebar di antara sejumlah laporan pidato dan surat kabar. Setelah kemerdekaan tahun 1957, tema ini sering mendapat perhatian. Ungku Aziz menulis tentang kemiskinan orang Melayu. Saya turut menyumbang tulisan berhubung dengan pokok persoalan ini sejak tahun 1959. Pada masa itu perancangan pemerintah dan perubahan pelembagaan luar diyakini telah memadai. Gagasan tentang revolusi mental, suatu perubahan radikal dalam wawasan diusulkan penulis dalam rencana yang tersiar di Surat Khabar Melayu yang diterbitkan pada tahun 1959, mengandungi persoalan tentang perubahan dan peranan ideologi. Sama halnya pada tahun 1960, penulis mencatat 3 persoalan utama yang merintangi masyarakat Melayu di Malaysia: menaikkan taraf hidup rakyat, mempertahankan bahasa dan kebudayaan Melayu, dan menyempurnakan revolusi pikiran dan sikap, membuang segala hal yang merintangi kemajuan, berjuang keras untuk yang baik. Pada tahun 1965, dalam suatu ceramah umum di Kota Baharu, Kelantan, yang diselenggarakan oleh Parti Islam Semalaya, penulis menekankan hal yang berikut. Orang Muslim diminta oleh agamanya untuk menunjukkan perbuatan yang baik dan jujur dan membasmi kejahatan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, perubahan yang pertama-tama diupayakan adalah perubahan dalam pikiran dan perasaan. Baru kemudian terjadi perubahan dalam tindakan luar. Konsep tentang revolusi mental berkenaan dengan masyarakat Melayu dianjurkan di sini. Penolakan terhadap nilai dan gagasan feodal dan mempertahankan hal-hal yang berharga dalam kebudayaan Melayu harus memberi ilham revolusi rohani dan perjuangan kita di masa depan, bukan suatu ketergantungan kepada hal yang basi dan tercemar. Pada tahun 1965,
saya menerbitkan suatu makalah penelitian tentang pengaruh perwakilan bersama, jenis keyakinan yang dikonsepsikan menurut sosiologi Perancis, terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Melayu. Malah saya menggunakan istilah revolusi mental. Pada tahun 1963 dan 1970, dua makalah penelitian diterbitkan di Paris, menyentuh persoalan pengembangan orang Melayu. Para penulis revolusi mental dengan sengaja mengabaikan karya-karya ini, yang sangat berkaitan dengan tema mereka, atau mereka tidak menyadari akan hal ini. Jika yang terakhir adalah persoalannya, maka ini menggambarkan kesadaran intelektual dan ilmiah mereka. Kesalahan besar pertama yang dibuat oleh revolusi mental adalah cara memandang sistem nilai Melayu sebagaimana yang dipraktiskan oleh komuniti dalam bentuk tunggal, seragam dan serba sama. 30 atau lebih, ciri negatif yang mereka hubungkan dengan watak orang Melayu lebih terpantul pada kelas penguasa Melayu daripada komuniti Melayu secara keseluruhan. Kemalasan lebih merata di kalangan kelas penguasa dalam masyarakat Melayu tradisional daripada di kalangan rakyatnya. Sejumlah tertentu orang yang malas selalu ada di seluruh masyarakat. Dalam masyarakat Melayu, mereka ditemukan dalam jumlah yang lebih besar di antara kelas penguasa. Menurut definisi kita, sifat kemalasan dalam seluruh individu harus dibezakan daripada keputusan untuk menghindari pekerjaan tertentu karena hasil yang berhubungan dengan uang. Seseorang yang lebih suka menjadi tukang kebun dan memperolehi hasil yang lebih sedikit daripada menjadi pelayan, tidak perlu dikatakan malas, selama ia bekerja keras sebagai tukang kebun. Oleh karena itu pilihan orang Melayu untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu tidak dapat dengan sendirinya dianggap bukti kemalasan, misalnya pertanian padi yang dipertentangkan dengan perniagaan. Kecenderungan revolusi mental untuk menganggap masyarakat Melayu itu malas, tanpa disadari sebenarnya telah dipengaruhi oleh kapitalisme kolonial. Seperti telah diperlihatkan, kapitalisme kolonial mempertimbangkan ketekunan dari sudut pandangan sistem pemerasan kapitalis. Hal yang menakjubkan adalah bahwa baik kapitalisme kolonial maupun revolusi mental tidak pernah menyebut orang Cina yang malas. Dalam pandangan mereka, seluruh orang Cina bekerja keras. Meskipun ada benarnya bahwa pada umumnya orang Cina penduduk yang rajin. Yang dipertentangkan dengan komuniti Melayu yang seluruhnya malas adalah ciptaan kapitalisme kolonial. Di kalangan masyarakat Cina terdapat jumlah yang sebanding tentang anggota yang malas, yang lebih besar di kalangan kelas atas. Anak-anak jutawan penjudi, perayu wanita, gundik, banyak di antara mereka yang malas. Terdapat banyak tuan tanah Cina yang malas, yang hanya menunggu akhir bulan untuk mengumpulkan uang sewa mereka. Banyak pemilik tanah yang malas, yang membeli sejumlah bidang tanah dan menjaganya, tanpa mengerjakan apa-apa di atasnya, semata-mata menanti harganya naik. Kekeliruan revolusi mental adalah menyamaratakan berbagai-bagai peristiwa khusus yang dijelaskan oleh para penulisnya. Ada orang Melayu tanpa inisiatif, kaum Melayu yang malas, masyarakat Melayu yang tidak serius, dan yang tidak memikirkan masa hadapan. Semua sifat negatif yang didaftar oleh revolusi mental memang ada di kalangan beberapa orang Melayu. Tetapi agak tidak kena pada tempatnya untuk menyamaratakannya. Godaan untuk memukul rata itu didasarkan pada cerita rakyat dan pepatah. Premis pokok dalam penalaran tersebut adalah apabila satu kata tidak ada dalam bahasa Melayu, maka gejala tersebut juga tidak ada. Premis pokok kedua ialah apabila sejumlah pepatah ada dalam catatan sastra Melayu melebihi yang lain, maka gagasan pokoknya menguasai wawasan orang Melayu. Hal ini hanya memerlukan sedikit kecerdikan untuk menyingkap kekeliruan tersebut. Revolusi mental memanfaatkan sejumlah pepatah Melayu yang mengutarakan sifat-sifat negatif, yang kemudian diakui sebagai unsur yang menentukan watak orang Melayu.
Maka pepatah hangat-hangat tahi ayam digunakan untuk membuktikan orang Melayu tidak memiliki semangat dan kekerasan hati dalam suatu usaha. Kehangatan tahi ayam hanya sebentar. Kesalahan besar mendasari hal yang pertama dari revolusi mental adalah penulis tidak menggolongkan pepatah tersebut ke dalam jenis-jenisnya. Pepatah ini dapat digolongkan secara umum dalam 3 jenis, meskipun kadang-kadang batas pemisahnya sulit dilukiskan. Kita biasa menyebut nasihat, larangan dan gambaran. Pepatah anjuran adalah yang menganjurkan sesuatu yang diingini atau baik, sesuatu yang harus dilaksanakan. Pepatah larangan berisi unsur penolakan, ketidaksetujuan, sebagai penghindaran. Pepatah gambaran semata-mata melukiskan suatu keadaan, yang termasuk salah satu daripada 2 jenis tersebut. Satu contoh pepatah nasihat ialah tangan mencincang bahu memikul, untuk menggambarkan kerajinan. Pepatah berikut menunjukkan kecekalan hati untuk menyelesaikan sesuatu tugas, genggam bara api, biar jadi arang. Satu contoh pepatah larangan, jangan nantikan nasi disajikan di lutut, duduk bersila adalah cara makan orang Melayu. Ini melarang mengharapkan sesuatu tanpa usaha. Pepatah gambaran adalah sebagai berikut, retak menanti belah. Ini menggambarkan persahabatan yang renggang yang hampir putus. Oleh karena itu, pepatah dalam bahasa Melayu menurut apa adanya tidak dapat digunakan untuk membuat ciri suatu watak. Ini merupakan tanggapan masyarakat terhadap keadaan yang khusus. Suatu gambaran tentang sistem nilai dapat dilihat dalam daftar pepatah anjuran dan larangan. Pepatah hangat-hangat tahi ayam adalah larangan. Bila orang Melayu mengatakannya, berarti dengan unsur ketidaksetujuan, suatu cemuhan. Ini bukan anjuran. Revolusi mental menganggap bahwa masyarakat Melayu menganjurkannya. Lebih jauh lagi buku itu beranggapan, sudah tersimpul di dalamnya sebahagian besar masyarakat Melayu dipengaruhi oleh wawasan ini. Ia mempermainkan pepatah Melayu yang bertentangan dengan bunyinya, yang disalah tafsirkan. Misalnya mereka mengatakan bahwa orang Melayu fatalis, dengan mengutip pepatah yang berikut, rezeki secupak tidak boleh jadi segantang. Ini diduga untuk menunjukkan orang Melayu menyerah bulat-bulat pada takdir. Padahal sesungguhnya seorang fatalis adalah seseorang yang tidak percaya bahwa usaha dapat mempengaruhi tindakan manusia. Menurut definisi ini, masyarakat Melayu bukan fatalis karena mereka meyakini kehendak yang bebas. Mereka percaya, tindakan manusia dapat mempengaruhi nasib manusia. Ada beberapa pepatah, dalam catatan sepanjang 1 abad yang lalu, yang menekankan nilai upaya manusia. Berikut ini adalah beberapa di antaranya, tanam lalang tidak akan tumbuh padi, malu berdayung perahu hanyut, dan malu bertanya, sesat di jalan. Semuanya ini menunjukkan keyakinan orang Melayu bahwa manusia adalah makhluk yang bebas. Apa yang dianggap takdir oleh kaum Melayu, yang tidak dapat dihindari, ialah penerimaan sesuatu yang kejadiannya tidak dapat dihindari. Pilihan pepatah dalam revolusi mental dibuat berat sebelah dan ditafsirkan untuk menyesuaikan citranya tentang masyarakat Melayu. Tambahan pula penalaran itu mengelirukan. Penulis menuduh bahwa kata-kata prakarsa, berdikari, tepat waktu, dan disiplin tidak ada dalam kosakata Melayu dahulu. Kekeliruannya terletak pada gambaran mengenai sifat kosakata. Tidak ada kamus suatu penduduk yang seluruhnya mengutarakan segenap pikiran dan perasaan yang ada pada penduduk tersebut. Suatu gagasan atau konsep yang tidak dirumuskan dalam suatu kata, seperti prakarsa, masih tetap ada dan menampilkan diri dalam bentuk yang berbeza. Masyarakat Melayu benar-benar menyadari konsep tersebut karena kata Melayu cergas termasuk prakarsa. Jika benar bahwa tidak adanya suatu kata berarti pula tidak ada gejala tersebut, maka kita akan mengarah pada kesimpulan yang menggelikan, yaitu bahwa sebelum kedatangan Islam,
Tidak pernah ada orang Melayu yang berpikir kerana kata fikir itu kata Arab, hingga sekarang tidak ada kata Melayu asli untuk kata fikir. Revolusi mental lebih keliru lagi ketika ia mengatakan bahwa kaum Melayu pada zaman dahulu tidak mengenal disiplin kerana tidak ada kata untuk disiplin. Padahal sesungguhnya ada kata Melayu patuh untuk menunjukkan disiplin. Lebih jauh lagi gejala tertentu tidak akan pernah terjadi dalam sejarah Melayu tanpa disiplin. Organisasi tentara negeri Melayu pada masa lalu, perang, serbuan, pentadbir, bahkan perompakan tidak akan pernah terjadi tanpa disiplin. Kerajaan Melaka pada abad ke-15 adalah negara yang penting. Alangkah menakjubkan revolusi mental mengabaikan seluruh faktor ini dalam kajiannya tentang disiplin Melayu. Gambaran salah yang lain ialah tentang sifat rasional. Bahwa masyarakat Melayu menghargai tindakan rasional jelas meskipun rasional berdampingan dengan hal yang gaib dan tahyul. Ini adalah keadaan yang berlaku di seluruh dunia. Hanya dalam masyarakat modern yang berindustri tinggi, unsur rasional tersebut menonjol. Namun tidaklah benar tanggapan bahwa pada masa lalu masyarakat Melayu tidak menghargai rasional. Inilah beberapa pepatah yang diabaikan oleh revolusi mental, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Maxwell memberi komennya seperti yang berikut. Suatu pepatah yang menunjukkan kebodohan dan ketidaksopanan dengan menuruti berbagai-bagai keinginan dan perasaan seseorang, sebagai petunjuk satu-satunya dari tindakan seseorang yang tidak menghormati hukum dan kewajiban sosial. Turutkan gatal sampai ke tulang, menyatakan mengalah kepada nafsu sampai habis-habisan, untuk menurutkan hati dalam amarah yang tidak beralasan yang mengakibatkan bencana. Jika rasional berarti membenarkan tujuan dengan cara-cara tersebut, maka masyarakat Melayu benar-benar memiliki mutu seperti itu. Keterampilan, kegiatan pertanian, perikanan, perdagangan dan perniagaan mereka selama abad ke-17, semuanya menunjukkan adanya wawasan yang rasional. Namun jika pengertian rasional termasuk berbagai-bagai amalan kegiatan modern, perusahaan industri dan perdagangan, hal ini benarlah tidak ada. Tetapi, orang nyaris tidak dapat menyalahkan masyarakat Melayu pada masa lalu, kerana tidak adanya kebiasaan yang baru dicipta pada abad ke-19 dan ke-20 di Asia Tenggara oleh kekuatan kolonial. Ini seperti menyalahkan masyarakat Melayu pada masa lalu kerana ketidaktahuannya menggunakan elektrik, pada saat yang sama tenaga elektrik belum ditemui. Hal yang sama boleh dikatakan tentang ketepatan waktu di kalangan masyarakat Melayu pada masa lalu. Ketepatan waktu mekanis yang ditentukan oleh jam tidak ada, kerana sifat masyarakat tersebut dan tidak ada jam ketika itu. Berbagai-bagai proses produktif masyarakat tidak dimekanisasikan, kerana keperluan terhadap perbezaan modern atas ketepatan waktu tidak ada. Ambillah misalnya pelayaran, mengingat kenyataan bahwa gerakan perahu bergantung pada angin dan tenaga manusia, maka keberangkatan atau kedatangan perahu tidak dapat ditegaskan menurut jangkaan waktu yang dapat diukur. Keperluan akan ketepatan waktu yang dimekanisasikan tidak ada, dan kerana itu juga terjadi dalam hampir setiap kegiatan kehidupan sosial. Tidak ada keperluan bagi para petani dan nelayan untuk bekerja menurut jam. Meskipun ada faktor-faktor ini, tidaklah berarti masyarakat Melayu tidak mengenal sama sekali ketepatan waktu yang berhubungan dengan agama. Kaum Melayu pada zaman sebelum kolonial begitu pula pada masa-masa sesudahnya hingga sekarang, selalu tepat dalam beribadah khususnya sholat subuh dan maghrib. Mereka memperhatikan waktu dengan sangat saksama. Seluruh masyarakat sesebuah daerah bersama-sama berbuka puasa di bulan Ramadan hingga ke saatnya. Mereka benar-benar memperhatikan ketetapan waktu memenuhi azan dari masjid. Oleh kerana itu, agak menyesatkan apabila mereka menuduh bahwa pengertian tentang ketepatan waktu tidak ada pada masyarakat Melayu,
tetapi semata-mata karena hal tersebut tidak dihubungkan dengan jam. Ilmu pengetahuan modern dan teknologi, sejauh itu mempengaruhi berbagai-bagai sektor kehidupan Melayu modern, telah memperluas lingkaran ketepatan waktu yang perlu dan memperkenalkan ukuran waktu yang berarti jam. Masyarakat Melayu seperti kebanyakan penduduk lain, telah menjawab ini dengan sangat mudah. Mereka memperhatikan jam apabila masuk kerja di pejabat, ketika naik kereta api, dan pergi ke sekolah. Ada jutaan orang Melayu yang memperhatikan jam dalam berbagai-bagai kegiatan sehari-hari mereka, dan yang telah mematuhi ketepatan waktu selama paling kurang 50 tahun yang lalu. Di pihak lain, pada saat kepatuhan yang benar-benar terhadap jam diperlukan, masyarakat Melayu tidak memperhatikan ketepatan waktu 1 jam atau setengah jam, seperti dalam suatu pesta di desa. Namun hal ini juga terjadi dalam masyarakat modern yang sangat maju. Padanannya adalah pesta terbuka hingga larut malam. Demikian pula pesta koktail memakan waktu antara 2 hingga 3 jam, tetamu berdatangan di antara waktu tersebut, menyerupai perayaan di pedesaan Melayu. Dalam setiap masyarakat, terdapat daerah-daerah kehidupan yang ketepatan waktunya menurut ukuran waktu dikendurkan. Bar dan klub yang ramai pengunjungnya adalah contoh lain. Di kampung Melayu tidak ada bar atau klub, tetapi gejolak ini muncul pada pesta-pesta di pedesaan. Revolusi mental dan Mahathir keliru menuduh masyarakat Melayu yang tidak mempunyai penghargaan terhadap waktu dan ketetapan, dengan memilih contoh tersebut dalam kehidupan mereka yang tidak memerlukan ketepatan waktu, dan mereka mengabaikan contoh kehidupan orang Melayu yang menunjukkan penghargaan mereka terhadap waktu dan ketepatan. Pemilihan mereka atas contoh tersebut benar-benar berat sebelah, tetapi apa yang membuat mereka sengaja menyimpangkan citra tentang masyarakat Melayu? Sebelum kita menjawab ini, marilah kita lihat penyimpangan citra tentang petani padi Melayu oleh Mahathir. Ia menyimpulkan bahwa petani padi Melayu benar-benar bekerja 2 bulan dalam setahun. Di luar kelompok yang jumlahnya sangat sedikit, penduduk suka membuang waktu luang mereka dengan istirahat atau terus berbual kosong. Ini merupakan gambaran menyimpang daripada petani padi Melayu. Mungkin di daerah-daerah tertentu, seperti Kedah dan Perlis, para petani padi bekerja setengah menganggur sebelum masa penanaman 2 kali. Ini disebabkan oleh kurangnya secara relatif lapangan kerja sekunder seperti menoreh getah, membina jalan, pekerjaan saluran dan pengairan, penangkapan ikan dan pembuatan tikar. Tetapi ini tentu saja tidak benar bagi seluruh Malaya. Penelitian di daerah Kemubu, Kelantan, yang melibatkan 1.157 penanam padi, menunjukkan bahwa rata-rata hari kerja seorang petani 123 hari, di luar waktu yang digunakan untuk mengurus ternak. Selama musim tumbuhan petani tidak bekerja di ladangnya, ia harus menggunakan sebahagian besar waktunya memberi makan ternakan di kandangnya. Laporan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa petani bekerja 180 hari setahun, 94 hari bekerja secara langsung yang berhubung dengan bercucuk tanam padi, sekali setahun. Beberapa di antara petani tersebut menanam tembakau selama di luar musim. Pada tahun 1967, kira-kira 13.000 petani di Kelantan telah terdaftar sebagai penanam tembakau, daripada 60.000 keluarga tani yang dianggarkan. Mereka juga menanam tanaman sampingan. Beberapa lagi menanam getah. Oleh karena itu gambaran bahwa petani padi Melayu bekerja selama 2 bulan dalam setahun merupakan penyimpangan yang kasar. Di daerah Kuala Selangor, petani bekerja rata-rata selama 131 hari untuk menanam padi saja. Dalam pertanian 2 kali di Bacang, Melaka, para petani bekerja sepenuh masa. Daripada 150 hari kerja, 6 bulan tidak termasuk hari perayaan,
para petani bekerja selama 134 hari, yaitu 42 harinya digunakan untuk menanam padi. Daerah tersebut hampir dengan Melaka yang menawarkan lapangan kerja untuk pekerjaan bukan pertanian. Para petani kadangkala bekerja mengayuh beca, memandu taksi, atau berniaga atau terlibat dengan perusahaan kecil-kecilan. Mereka juga bekerja di berbagai-bagai industri rakyat, membuat tali, tikar, bek dan mengukir kayu. Mahathir, dalam menaksir rata-rata hari kerja petani tidak membandingkan jumlah mereka yang bekerja di jabatan kerajaan dan di sektor swasta. Pekerja yang berpangkat tinggi di jabatan kerajaan, perusahaan dan industri, bekerja rata-rata 185 hari setahun. Marilah kita ambil misalan pekerjaan di jabatan kerajaan dan anggap hari kerja 8 jam, karena hari kerja petani sudah tertentu. Daripada 365 hari dalam setahun, 78 daripadanya hari Minggu dan Sabtu, sekitar 30 hari cuti, 27 hari cuti umum dan izin sakit. Bakinya 230 hari kerja. Oleh karena tempoh kerja sehari di jabatan begitu adalah 6,5 jam, maka ada pengurangan sebanyak 43 hari, ditambah 5 hari kerja dalam bulan puasa Ramadan, hingga tahun 1972. Selama bulan ini, pejabat-pejabat hanya bekerja 6 jam sehari, daripada pukul 8 pagi hingga pukul 2 petang. Maka jumlah keseluruhan hari kerja 8 jam adalah 230 dikurangi 48 atau 182 hari dalam setahun. Bandingkanlah ini dengan petani padi di Kelantan. Laporan penelitian tentang Kelantan menyatakan sebagai berikut, mengenai petani, ia bekerja untuk jumlah yang sama dengan 123 hari dan daripadanya lebih daripada setengah waktu kerjanya, yakni 68 hari kerja, bekerja di luar sektor pertanian. Barangkali penting untuk dicatat bahwa petani bekerja tidak sepenuh masa selama 180 hari dalam setahun yang lebih daripada 1,5 waktu kerjanya. Tidak seorang pun bercakap tentang kurang semangat bekerja pegawai kerajaan tersebut atau kemalasannya. Perbezaan antara peringkat yang lebih rendah dan peringkat yang lebih tinggi ialah 7 hingga 14 hari. Tentang kegemaran memfitnah yang tidak ada artinya, bermalas-malas dan menyambut perayaan, pegawai kerajaan juga tidak ketinggalan. Para pamong praja menggunakan waktu luang mereka, yang kira-kira 8 jam setiap hari kerja dan 16 jam selama cuti rehat, dengan bermalas-malasan, berbual, menonton televisyen, mendengar radio, menonton wayang, kelab malam, atau berjudi. Tambahan pula, sekelompok kecil menggunakan waktu luangnya untuk berolahraga, membaca, atau membuat kerja-kerja kegemarannya. Bagaimana mungkin penduduk bandar dari seluruh masyarakat, para pekerja pejabat yang tidak menjadi korban malaria, tidak dianggap terkuras tenaganya, sebagai penduduk yang tidak mau bekerja melebihi daripada yang diperlukan oleh Mahathir. Mahathir dan revolusi mental tidak memandang persoalan tersebut dalam konteks yang benar. Penduduk pedesaan Melayu bekerja sekeras penduduk kota, hanya semata-mata pendapatan dan kesempatan mereka lah yang lebih terbatas. Ciri-ciri negatif tentang watak Melayu yang dikaji oleh Mahathir merupakan penilaian yang salah tafsir. Misalnya, ia menganggap bahwa masyarakat Melayu berterus terang hanya kepada orang-orang yang benar-benar dan dipercayai, dan ini hanyalah di antara mereka sendiri. Ini bukan sesuatu yang aneh, dalam hal ini, setiap masyarakat memiliki sikap ini. Siapa yang akan mengutarakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak berkenan tentang masyarakat lain kepada anggota masyarakat itu, kecuali mereka yang tidak bermoral baik seperti kaum Nazi dan kaum Amerika berkulit putih. Kebanyakan masyarakat, baik di Asia maupun Barat, memiliki rasa kesopanan atau pengendalian. Ini tidak aneh bagi masyarakat Melayu.
Pendapat yang berlebih-lebihan atau salah tafsir yang lain adalah penilaian Mahathir tentang amuk dalam susunan kejiwaan masyarakat Melayu. Pertama, gejala yang digambarkan sebagai amuk tidak terbatas pada masyarakat Melayu. Orang-orang Cina dan India telah dikenali sebagai pembunuh anggota keluarga mereka dalam keadaan sakit jiwa. Lebih jauh lagi, gejala ini merosot di kalangan masyarakat Melayu karena perubahan sejarah. Situasi tekanan jiwa yang hebat sekali yang dilakukan terhadap seseorang, seperti misalnya seorang budak Bugis, yang diperlakukan secara kejam dalam sebuah rumah Belanda pada abad ke-18 di Betawi, bukanlah suatu hal yang biasa. Lagi pula, Mahathir salah bila menganggap gejala tertentu yang menyentuh beberapa individu sebagai hal yang menunjukkan watak keseluruhan. Tentara Jepun selama Perang Dunia Kedua sangat jarang tertangkap. Mereka lebih senang melakukan bunuh diri daripada menyerah. Tetapi bangsa Jepun benar-benar menyerah dan tidak melakukan bunuh diri. Rasa kehormatan yang menguasai tingkah laku tentara Jepun yang mendorong mereka melakukan bunuh diri daripada menyerah, tidak berpengaruh pada sifat bangsa Jepun. Oleh karena itu kita tidak dapat mengatakan bahwa bunuh diri menjelang kekalahan adalah ciri pokok dalam watak bangsa Jepun. Kalau kita menyamaratakan watak sesuatu masyarakat berdasarkan tindakan segelintir orang, maka kita sungguh-sungguh berada dalam kekacauan. Masyarakat Melayu cenderung mencuri karena beberapa orang di antaranya mencuri. Orang-orang Melayu malas karena sebahagian mereka memang demikian. Kaum wanita Melayu tidak setia kepada suami mereka karena begitulah sifat sebahagian daripada mereka. Masyarakat Melayu gila sebab beberapa di antara mereka gila. Kaum Melayu penghisap ganja karena sebahagian kecil melakukannya. Maka kita dapat menghitung terus-menerus ciri-ciri negatif masyarakat Melayu, yang didasarkan pada kenyataan, bahwa beberapa orang Melayu kadang-kadang memperlihatkan ciri-ciri ini. Meskipun kekacauan jiwa ada di kalangan komuniti khusus, itu tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai bahagian daripada susunan kejiwaan komuniti yang khusus. Di kalangan orang Cina di Singapura dan Malaysia, terdapat kekacauan jiwa yang disebut koro, yakni berkurangnya kemampuan seksual, terutama di kalangan kaum lelaki. Hanya karena terbatas terutama pada komuniti Cina, dapatkah kita mengatakan bahwa kehilangan daya seksual, mengecilnya alat vital, merupakan bahagian daripada susunan kejiwaan pokok masyarakat Cina? Kesimpulan seperti itu benar-benar menggelikan dan kacau bilau. Koro tidak ada bersangkut paut dengan watak orang Cina atau dilema Cina. Semua yang dijelaskan ialah bahwa sejumlah kecil kaum lelaki Cina mudah untuk demikian. Faktor-faktor budaya dan kejiwaan dapat menjelaskannya meskipun faktor budaya mungkin tidak berpengaruh langsung. Hal ini bagaimanapun tidak bersangkut paut dengan watak seluruh komuniti. Apa yang coba dilakukan oleh Mahathir dan revolusi mental sesungguhnya adalah kajian tentang watak nasional. Ada berbagai-bagai masalah serius berhubungan dengan kajian watak nasional yang membingungkan para pemikir terbaik dalam ilmu-ilmu sosial. Salah satu di antaranya adalah definisi tentang watak nasional. Kesulitan mendefinisikan watak nasional tersebut disebabkan ada kenyataan bahwa terdapat banyak golongan dalam masyarakat dengan subbudaya mereka. Juga terdapat perbedaan kelompok umur, laki-laki dan perempuan, dan berbagai-bagai tanggapan yang muncul daripada watak nasional tersebut dalam keadaan yang disuguhkan, atau reaksi yang timbul daripada keadaan yang ada, tanpa pengaruh kuat watak nasional. Hal ini telah digambarkan dengan begitu baik oleh Ruth Benedict, bahwa masyarakat Jepun misalnya, sangat dirasuki psikologi hierarki. Dalam keluarga dan dalam hubungan individu, umur, keturunan, jenis kelamin, dan golongan, mengatur tingkah laku yang semestinya. Di dalam pemerintahan, agama, ketenteraan, dan industri,
merupakan wilayah yang dengan teliti dibahagi ke dalam jenjang kekuasaan. Baik jenjang yang tinggi maupun yang rendah tidak dapat melampaui hak-hak istimewa mereka tanpa hukuman. Sepanjang dipertahankan lingkungan yang tepat, orang Jepun bertindak tanpa protes. Mereka merasa aman. Mereka tentu saja sering tidak aman dalam pengertian bahwa kebaikan mereka dilindungi, sebaliknya mereka merasa aman karena mereka telah menerima jenjang kekuasaan sebagai hal yang sah. Ini merupakan ciri penilaian mereka tentang hidup sebagai kepercayaan dalam kesamaan, dan perusahaan bebas adalah cara hidup orang Amerika. Di sini penulis tersebut memisahkan satu ciri dalam watak nasional Jepun yang menguasai tingkah laku orang Jepun. Ia mencatatkan bahwa kesalahan Jepunlah yang mencoba dan menerapkannya di luar ke wilayah yang dikuasainya. Bangsa-bangsa yang ditaklukinya diharapkan menerima penetapan mereka yang menghina dalam segala hal. Tentu saja ini dibenci. Penulis menyaksikan nafsu terhadap jenjang kekuasaan dan organisasi ini dijawab pada masa penjajahan Jepun tahun 1942 sampai tahun 1945. Konsep Asia untuk orang-orang Asia yang dicanangkan oleh orang Jepun. Saudara tua, pada dasarnya adalah perwujudan hierarki. Kawasaki mencatat bahwa orang Jepun menjalankan tugas sebagai suatu kelompok. Segala keputusan dalam perusahaan biasanya merupakan kesepakatan. Ini adalah beberapa contoh yang dapat dianggap sebagai unsur pokok yang menyusun sebuah watak nasional. Kesemuanya itu menguasai psikologi seluruh bangsa. Segalanya diteruskan melalui proses sosialisasi, difahami dan diterima sahaja. Kemerataannya tidak dibatasi pada segolongan komuniti, tetapi secara umum merata. Namun, hal ini tidak selalu tepat menggambarkan watak nasional setiap bangsa atau komuniti. Hal yang ingin ditekankan adalah bahwa kiranya mungkin dalam beberapa contoh membicarakan tentang watak nasional, tetapi persoalannya besar. Kita tidak akan mengingkari kemungkinan masyarakat Melayu memiliki watak nasional, tetapi unsur pokoknya dengan kemungkinan satu atau dua pengecualian sudah pasti bukan yang dikutip oleh Mahathir dan revolusi mental. Banyak sekali penelitian yang saksama diperlukan untuk menetapkan ciri demi ciri watak nasional masyarakat Melayu di sebalik apa yang nyata, tanpa akibat yang besar. Misalnya, kaum Melayu secara keseluruhan berbicara sopan, menolak berbicara kasar dalam percakapan. Perselisihan yang panas dan terang-terangan antara individu atau di kalangan kelompok, sering dihindari meskipun bukan perselisihan itu sendiri. Ada cara Melayu menyalurkan dan mengatasi perselisihan, meskipun ini tidak 100% benar. Pada masa lalu, para penguasa Melayu bertempur antara satu sama lain secara langsung dan panas. Perselisihan dalam agama juga diatasi dengan cara ini. Tanpa mengabaikan kemungkinan tentang watak nasional Melayu, kita ingin menunjukkan di sini bahwa ciri-ciri yang terpilih oleh Mahathir dan revolusi mental sama sekali bukan watak nasional. Sejarah dan keadaan kaum Melayu sekarang bertentangan dengan penonjolan bahwa mereka tidak mampu bekerja keras, tidak memiliki disiplin dan tepat waktu, malah senang berbual-bual kosong dan sebagainya. Para penulis tersebut salah duga tindakan masyarakat Melayu tertentu sebagai cerminan umum masyarakat Melayu. Merujuk pada watak nasional Jepun, Hasegawa memberi kesan bahwa hal tersebut merupakan sifat yang kurang terdapat dalam golongan khusus dibandingkan dengan seluruh bangsa. Suatu nilai, seperti sopan santun dalam mengerjakan segala hal, dapat berasal dari kelas atas, tetapi apabila hal ini meluas ke seluruh bangsa, maka sifat tersebut menjadi sebahagian watak nasional. Nilai-nilai malas, tidak berdisiplin dan tidak menepati waktu, tidak ditegakkan oleh masyarakat Melayu. Begitu pula tindakan mengamuk merupakan cara memberi reaksi yang dianut bersama untuk menghadapi keadaan yang sulit.
Hal ini hanya merupakan bukti kejadian gangguan mental yang mempengaruhi beberapa orang Melayu. Ini tidak dapat dianggap sebagai sebahagian watak nasional Melayu. Kesan adanya kekacauan penyakit jiwa sebagai satu daripada kecenderungan umum orang Melayu, merupakan kelanjutan daripada pemikiran kolonial. Seperti yang telah dicatat terdahulu, pentadbir Inggris, Clifford lah yang menuduh bahwa gangguan jiwa yang disebut latah sudah menjadi sifat psikologi Melayu. Apa yang disampaikan Mahathir adalah menggunakan istilah amuk sebagai ganti latah, yang merupakan unsur dalam susunan psikologi komuniti Melayu, sejalan dengan pemikiran kolonial. Dicatatkan sebelum ini tentang kemustahilan untuk menganggap kelainan tersebut sebagai satu daripada watak nasional setiap masyarakat. Beberapa alasannya adalah seperti yang berikut. Ini tidak dikaitkan dengan maksud tertentu oleh komuniti tersebut. Ini tidak menentukan tanggapan bersama terhadap berbagai-bagai masalah nasional. Ini tidak merata dilakukan oleh majoriti dan ini tidak merupakan cara yang diakui atau diterima secara diam-diam untuk memberi reaksi. Melainkan nilai-nilai, sikap, dan pola bereaksi seperti itu yang sesuai dengan syarat-syarat positif di atas dapat dianggap sebagai unsur pokok perwatakan nasional. Kalau banyak orang Inggris mabuk dan terhuyung-huyung di jalan, membuat banyak pergaduhan, maka ini sendiri tidak mewakili watak nasional Inggris. Hanya jika dapat ditunjukkan bahwa hal ini adalah reaksi serempak orang Inggris terhadap krisis nasional yang agak ditentukan melalui gejala khas kemabukan, maka gejala ini adalah perasaan nasional yang mendalam yang meliputi kehidupan orang Inggris. Dapatlah dianggap bahwa bentuk khusus kemabukan menjadi satu daripada watak nasional orang Inggris. Orang Inggris secara individu mungkin menjadi pemabuk yang seluruh kehidupannya bergantung kepada botol. Tetapi seseorang tidak dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan ciri pokok dalam watak orang Inggris. Ketidaktahuan Mahathir tentang ilmu sosial telah mendorongnya menganggap amuk sebagai sifat utama psikologi orang Melayu. Satu kata terakhir tentang watak nasional. Ini tidak boleh dikacaukan dengan agama, kebudayaan, upacara agama, adat kebiasaan, berbagai-bagai perbuatan atau keadaan sahaja, meskipun seluruhnya atau beberapa di antaranya dapat memiliki andil dalam pembentukan watak nasional pada batas yang ada dalam sejarah suatu bangsa atau masyarakat. Salvador de Madariaga menekankan keunggulan unsur intelektual dalam kehidupan masyarakat Perancis apabila masyarakat itu dibandingkan dengan orang Inggris. Negara Perancis, pada pendapatnya, memperhatikan upaya untuk memaksakan suatu tata intelektual. Kalau dalam masyarakat Inggris, suatu persoalan dipecahkan pada saat persoalan tersebut muncul dan berdasarkan naluri yang sangat penting yang menyebabkannya muncul, maka di Perancis, segenap kehidupan masyarakatnya diatur sebelumnya dan seluruh masalah diramalkan. Jam ini pada dasarnya harus ada pembuatnya. Keadaan tersebut adalah di Perancis yang tukang jamnya memegang kendali mekanisme sosial. Maka merupakan kecenderungan orang Perancis yang khas, yang memusatkan seluruh fungsi umum di negara tersebut, yang muncul sebagai akibat yang wajar dari intelektualisme Perancis. Marilah kita ingat sambil lalu bahwa golongan intelektual lah yang memulai dan menyelesaikan pemusatan wewenang di Perancis. Tidak sangsi lagi, kebudayaan dan sejarah Perancis telah mempunyai bahagian dalam peranan intelektualisme Perancis, tetapi hal ini menjadi bahagian daripada watak nasional hanya setelah hal itu benar-benar mempengaruhi kehidupan Perancis. Semata-mata adanya unsur intelektual dalam suatu komuniti tidak membuat unsur itu murni dalam kehidupan nasional komuniti tersebut. Lebih-lebih lagi kekacauan penyakit jiwa seperti amuk terdapat sejumlah kelemahan dalam revolusi mental dan buku Mahathir. Saya telah menerbitkan kritik terperinci dan terpisah tentang revolusi mental di Malaya.
Kiranya akan sangat menyimpang daripada tema pokok buku ini jika seluruh pernyataan yang salah daripada dua karya tersebut dikaji. Namun anggapan Mahathir tentang rendahnya mutu suku bangsa Melayu memerlukan komentar. Apa yang dikatakannya tentang ini semuanya samar-samar. Pada bahagian lain bukunya, ia menyebut beberapa pengaruh lingkungan. Ia meyakini rendahnya mutu suku bangsa Melayu tanpa benar-benar menetapkan secara terperinci di mana letaknya kerendahan mutu tersebut. Ia tidak mengatakan bahwa kaum Melayu tidak mampu menjadi usahawan yang baik atau ahli, tetapi ia meminta penjelasan tentang suku bangsa umum berkenaan dengan keburukan dalam pengembangan kapitalis di kalangan masyarakat Melayu. Penggunaan hipotesis yang paling kuatlah yang bertahan menjadi tidak konsisten. Ia menerapkan hipotesis ini untuk menjelaskan kemunculan para individu yang tabah di antara orang Cina tanah besar, tetapi ia tidak menerapkannya untuk masyarakat Melayu. Di kalangan masyarakat Melayu juga ada perjuangan berat untuk bertahan. Penangkapan ikan dan pertanian padi Melayu tidaklah semudah yang dianggap Mahathir. Masyarakat desa Melayu tidak harus berjuang jauh lebih keras terhadap penyakit pada zaman sebelum kemerdekaan. Haines, seorang anggota Pamong Praja Malaya, dalam notanya kepada Jawatan Kuasa Penanaman Padi tahun 1931, menulis, "Saya berbicara daripada pengalaman pribadi yang sungguh-sungguh, ketika saya mengatakan bahwa terdapat banyak kematian anak-anak kecil di antara penduduk ini yang terjadi karena berbagai-bagai sebab yang dapat dihindari. Baru-baru ini ketika saya melewati petak-petak sawah, yang penduduknya segar bugar, saya bertanya hanya kepada dua keluarga Melayu yang saya temui, berapa anak yang telah dipunyainya dan berapa orang yang telah meninggal. Yang satu menjawab, bahwa ia mempunyai 5 orang anak, 3 di antaranya meninggal. Dan yang lain menjawab, bahwa ia memiliki 8 anak, 5 orang di antaranya meninggal. Kedua-dua ayah tersebut petani padi, orang yang sihat kuat. Ini hanyalah contoh daripada banyak hal yang tercakup dalam pemerhatian hati pribadi saya di tempat-tempat yang terpencil, jauh dari dokter dan petugas kesehatan. Mahathir juga menyadari tingkat kematian yang tinggi, khususnya di antara bayi. Mengapa teori yang terkuat dan tetap hidup, tidak berlaku di kalangan masyarakat Melayu, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Cina? Penjelasan tentang gejala kebudayaan yang berkenaan dengan suku bunga dan teori evolusi dari Darwin telah lama tidak dipercayai dalam ilmu-ilmu sosial. Hal ini juga tidak berlaku di Cina. Selama ribuan tahun, para petani Cina harus mengatasi kesulitan demi kesulitan. Hanya baru-baru ini sajalah tampak berbagai-bagai kemajuan sosial dan ekonomi mereka. Kiranya benar bahwa tanahnya subur untuk ditanami, tidaklah berarti bahwa itu suatu kehidupan yang mudah bagi para petani. Petani-petani tersebut harus terus-menerus bertempur melawan belalang, serangga dan benah. Kebanyakan mereka juga terpaksa melawan hutang. Pada akhir tahun 1966, ketika pemerintah menaruh perhatian yang semakin besar dalam membantu para petani padi, penanaman yang dilaporkan di mana-mana telah diserang tikus dan benah lain. Di sebuah daerah, sekitar 25% tanaman telah dirosakkan oleh benah, dan pada masa-masa sebelumnya kerusakan lebih besar lagi. Sekitar 50 hingga 60% daripada kerusakan tersebut disebabkan tikus, burung dan banjir. Pada tahun 1931, ditemui bahwa hutang para petani di berbagai-bagai wilayah yang berlainan beragam antara 40 dan 90%. Hutang terdapat dalam dua bentuk, yakni kepada lintah darat untuk menggadaikan tanah, dan kepada para pemilik kedai Cina, baik untuk memperolehi uang muka tunai maupun berupa barang-barang keperluan selama masa tumbuhnya tanaman. Di antara kedua-dua bentuk hutang itu yang terakhir yang jauh lebih meluas dan merosak. Pada umumnya,
Didapati bahwa dengan cara ini para petani mendapatkan barang-barang pada saat tanaman tumbuh dan pembayaran kembali dibuat pada waktu menuai. Harga yang diterima mengakibatkan petani dibayar dengan harga yang jauh di bawah harga pasar tanaman itu yang sebenarnya. Keadaan ini berlangsung selama paling kurang setengah abad. Dan sejak tahun 1966 keadaan semakin buruk. Di suatu daerah di mana kesempatan kerja di luar pertanian menguntungkan seperti di Melaka, penghasilan petani rata-rata setahun dianggarkan $1.628, pengeluaran untuk keluarga $1.561 dan tabungan bersih $66. Namun, pinjaman purata tahunan adalah $963. Sekitar 83% petani di daerah ini meminjam dan sekitar 66% pinjaman tersebut untuk tujuan penggunaan makan dan pakai. Sebahagian besar pinjaman dalam bentuk barang dari perniaga runcit. Pinjaman ini sendiri merupakan 68,5% pinjaman untuk wilayah Melaka. Tingkat keuntungan tidak langsung per tahun yang dikenakan oleh kedai runcit tersebut dalam bentuk harga yang lebih tinggi terhadap uang muka barang-barang, diperkirakan sebesar 205%. Pada umumnya petani mampu membayar sekitar 70% daripada hutangnya pada akhir tahun. Semua faktor ini menunjukkan bahwa kehidupan petani padi Melayu tidak semudah dan sesederhana yang dikira Mahathir. Lebih jauh lagi, seandainya mereka mempermudahkan persoalan, mereka tidak akan menjadi sasaran yang menguntungkan bagi para pemberi pinjaman. Inilah dorongan lain bagi petani Melayu bekerja keras untuk membayar hutang. Hal ini harus diselidiki bahwa meskipun kedai runcit menyediakan lebih daripada 80% jumlah pinjaman yang diperlukan oleh petani, sejumlah kecil peratus hutang tersebut tetap tidak terbayar dan tertanggung pada tahun yang berikutnya. Hampir semua hutang daripada kedai runcit dibayar kembali pada akhir tahun. Bagi para petani ada kekhawatiran, jika hutang-hutang tersebut tetap tidak terbayar pada setiap akhir bulan, maka para pemilik kedai tidak akan memberi mereka pinjaman baru. Jawatan Kuasa Penanam Padi pada tahun 1956 mendaftarkan berbagai-bagai keadaan berhubung penghasilan petani padi yang terlalu kecil, sebagai berikut: hutang yang berleluasa dan berat serta tarif bunga yang mencekik yang dibayarkan oleh petani. Tidak ada kemudahan kredit yang sistematik, belanja dan batas pemasaran yang berlebihan, dan kesalahan tindakan para pelaksana dan agen pemasaran. Tidak ada pembakuan mutu yang diakui. Kemudahan pergudangan yang tidak memadai dan tidak sempurna. Tidak adanya organisasi pengeluaran untuk permodalan, pemprosesan, penyimpanan dan pengedaran, serta perhubungan yang miskin di daerah desa. Inilah faktor-faktor yang menjelaskan perkembangan masyarakat Melayu yang lamban, yang muncul daripada masyarakat petani, daripada ciri-ciri negatif seperti dugaan orang mengenai watak asli mereka atau sebarang sifat yang menurun. Untuk menyimpulkan pendapat ini nyatalah bahwa baik revolusi mental maupun Mahathir telah melukiskan gambaran yang keliru tentang masyarakat Melayu. Paling hebat gambaran ini mencerminkan kehidupan kaum elit yang berkuasa, dan sama sekali bukan cerminan masyarakat Melayu. Landasan penalaran mereka goyah dan pengetahuan mereka tentang berbagai-bagai kenyataan terbatas. Penafsiran mereka keliru dan pemikiran mereka merupakan kepanjangan ideologi kolonial. Mereka telah mengabaikan banyak unsur kebudayaan dan sejarah Melayu yang menekankan nilai-nilai kemajuan. Mereka juga telah kebingungan, yang mana kebudayaan dan yang mana sejarah. Untuk hal ini kita akan membicarakannya dalam bab yang berikut. Tidak adanya golongan pedagang Melayu di Malaysia sekarang adalah akibat dari faktor-faktor sejarah, bukan sebagai akibat dari sistem nilai orang Melayu. Rancangan Malaysia kedua tahun 1971 sampai tahun 1975
bertujuan mencipta golongan usahawan dalam 20 tahun, ketika 30% daripada perdagangan dan perusahaan negara sudah harus dimiliki dan dijalankan oleh kaum Melayu. Rancangan itu secara tidak langsung merupakan pengakuan atas kekeliruan perancang sebelumnya. Setelah 14 tahun kemerdekaan, penyertaan orang Melayu dalam perdagangan dan perusahaan diabaikan. Revolusi mental mempersiapkan suasana atas kekeliruan Second Malaysia Plan pada akhirnya. Kalau ini gagal mencapai tujuannya, maka sikap masyarakat Melayu harus dipersalahkan. Di sini kita tidak menilai hasil nyata pemerintah Malaysia, kita hanya menelusuri sumber dorongan ideologis revolusi mental. Berbagai penerbitan pemerintah dan pernyataan pemimpin belum pernah membuat acuan apapun bagi kekeliruan atau kelemahan yang parah. Isu ini memerlukan kajian tersendiri. Cukup dikatakan ada kegelisahan yang semakin bertambah di kalangan para pemimpin Melayu yang berkuasa terhadap keadaan masyarakat Melayu yang tidak meningkat secara meyakinkan. Sebahagian besar berpunca daripada rasuah, nepotisme, tindakan yang kurang berkesan perancangannya dan tidak ada pembaruan kelembagaan. Pernyataan mereka sepanjang tahun bahwa penduduk harus tanggap, menunjukkan kegelisahan mereka bahwa penduduk tidak tanggap. Tentu saja untuk menilai ini kita harus mengetahui berbagai-bagai isu, kemudian baru kita dapat mempertalikan tanggung jawab, baik terhadap rakyat maupun terhadap kerajaan. Penulis dalam buku ini mengetahui semata-mata usaha untuk membuktikan adanya kegelisahan ini, dan fungsinya sebagai sumber pendorong untuk melukiskan masyarakat Melayu dalam warna-warni yang negatif, karena itu yang terakhir dapat menjaga tanggung jawab kalau parti yang berkuasa gagal mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Bab 12. Kehilangan golongan pedagang pribumi. Menurut sejarah, masyarakat Filipina, Jawa dan Melayu mempunyai golongan pedagang. Apa yang terjadi dengan golongan pedagang ini? Ini telah dihancurkan oleh kolonialisme Eropa. Proses pemusnahan tersebut bermula pada awal abad ke-16 dengan kedatangan orang Portugis. Dengan tertakluknya Filipina oleh Spanyol, perdagangan orang Filipina semakin terbatas kepada perdagangan kecil-kecilan antara pulau. Pedro Chirino, pendeta Jesuit yang bersimpati pada orang Filipina, menulis tentang perdagangan orang Filipina yang berkembang baik di sekitar tahun 1600, 5 tahun setelah kedatangan orang Spanyol pada tahun 1565. Ia mengatakan bahwa orang Filipina adalah penduduk yang paling cerdas dan cekap dalam hal berdagang. Kira-kira setengah abad setelah penaklukan Spanyol, Morga melihat beberapa akibat penaklukan tersebut terhadap masyarakat Filipina. Saya telah mencatatkan tentang kerja paksa dan pembayaran apti, tetapi saya belum mengetengahkan faktor baru yang membatasi perdagangan. Masyarakat pribumi tidak dibenarkan meninggalkan kota mereka untuk misi dagang kecuali dengan izin penguasa Spanyol. Oleh karena itu dalam perjalanan waktu, perdagangan yang semakin penting jatuh ke tangan Spanyol. Dalam bab ini kita akan lebih menumpukan perhatian kepada golongan pedagang Melayu dan Jawa. Kegiatan dagang mereka lebih luas dan lebih besar daripada kegiatan masyarakat Filipina. Para pedagang Melayu dan Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 benar-benar berpengaruh. Wilayah kegiatan mereka antara India dan Kepulauan Maluku. Para pelaut Jawa diyakini mencapai Madagaskar. Masyarakat Jawa juga mempunyai golongan pelaut dan pedagang adalah kenyataan yang jelas. Lebih daripada 50 tahun yang silam, Skrieke bertanya mengapa golongan dari Jawa ini musnah. Jawabannya hanya sebahagian yang benar, yakni bahwa penguasa Mataram telah melarang orang Jawa berdagang di Jawa. Hal yang sama berlaku dalam masyarakat Melayu. Dengan tertakluknya Melaka oleh Portugis, dan berkembangnya kekuasaan Belanda, golongan pedagang Melayu juga hilang.
Ketika orang Inggris datang ke Malaya pada akhir abad ke-18, mereka tidak menemui golongan pedagang Melayu dalam kedudukan yang sebanding dengan mereka. Ini terjadi setelah kira-kira 3 abad penindasan orang Portugis dan Belanda. Dengan kata lain, golongan pedagang Melayu dan Jawa disisihkan selama 3 abad itu. Penyisihan golongan pedagang itu bukan merupakan proses yang sama dan sekaligus. Di Jawa, penyisihan terasa pada abad ke-17, di Kepulauan Maluku dan Sumatera hal ini berlangsung jauh sesudah itu, dan dipatani beberapa waktu kemudian. Sebelum kita mengkaji lebih jauh, kita harus menentukan apa yang dimaksudkan dengan golongan pedagang. Golongan pedagang bermaksud komuniti pedagang yang mengimpor dan mengekspor komoditi atas dasar mandiri, menyediakan modal sendiri, membiayai urus niaga, mengatur pengapalan secara besar-besaran, dan menggunakan kapal yang paling maju pada waktu itu untuk ke tempat-tempat yang jauh. Ketika orang Eropa datang pada abad ke-16 dan ke-17, mereka merupakan salah satu kelompok di antara sekian pedagang bebas. Keunggulan orang Eropa dalam perdagangan belum mulai terasakan. Kekuasaan Belanda atas daerah tersebut menjadi lebih berkesan pada abad ke-18. Pada akhir abad ke-19, khususnya setelah kedatangan kapal uap, penguasaan orang Eropa atas perdagangan di daerah ini menjadi lengkap. Sesudah itu, Inggris tampil dalam kancah politik. Penjelasan konseptual berkenaan dengan istilah orang Melayu dan orang Jawa perlu diketengahkan di sini. Orang Melayu dimaksudkan suku bangsa yang berasal dari Sumatera, yang menggunakan bahasa ibunda mereka yang sekarang dianggap sebagai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Orang Jawa merujuk suku bangsa dari Pulau Jawa, yang bahasa ibunda adalah bahasa Jawa. Ini tidak termasuk penduduk Jawa Barat dan daerah Sunda, yang bahasa ibunda bahasa Sunda. Sumber sejarah kita menunjukkan pada kegiatan dagang yang besar dari 2 kelompok ini, orang-orang Melayu dan Jawa. Kelompok ketiga orang Aceh. Terdapat suku bangsa lain yang terlibat, tetapi kebanyakan dalam perdagangan antara pulau setempat. Orang-orang Melayu dan Jawa terlibat dalam perdagangan antara bangsa, menurut komoditi, pembeli dan penjualnya, serta menurut letak geografinya, dan penjualnya, serta menurut letak geografinya. Para pedagang Melayu dan Jawa diketahui pernah sampai ke Surat. Pada tahun 1604, seorang duta besar Melayu dari Johor berada di Belanda. Ia kembali dari Belanda ke Johor dengan matelif pada tahun 1606. Perjalanannya mungkin merupakan sebahagian daripada persiapan fakta persekutuan antara Johor dan Belanda, untuk melawan orang Portugis dan Spanyol. Ia mungkin orang Asia yang pertama mengunjungi Eropa Barat. De Jonge mengisyaratkan bahwa perdagangan yang luas telah dilakukan oleh orang Melayu sejak pertengahan abad ke-16. Ini ditunjukkan oleh meluasnya penggunaan bahasa Melayu. Kita akan mengetengahkan di sini, terutama di sekitar abad ke-17 dan ke-18. Dalam laporan Belanda yang ada pada tahun 1603, penulisnya, mungkin Stalpaert van der Wiel, yang membincangkan tempat-tempat yang berbeza dan berbagai-bagai peluang perdagangan bagi orang Belanda, menyebut Kedah sebagai kota dagang yang baik sekali. Johor dan Patani ditunjuk sebagai kota-kota dagang, dan penduduk Johor banyak berdagang di Banda dan Maluku. Perdagangan orang Melayu yang meningkat di Makassar, disebabkan berbagai-bagai tindakan Portugis di Melaka yang merintangi perdagangan di sana. Laporan menyebutkan bahwa kaum Melayu di Makassar melakukan usaha besar. Mereka mengekspor muatan penuh sekapal ke Cina. Sekitar pertengahan abad ke-17, para pengkaji melihat akan pertumbuhan perdagangan di Banten, Jawa. Penduduk Banten menyelenggarakan perdagangan yang sibuk dan banyak dengan bantuan orang Inggris dan Denmark, dengan Parsi, Surat, Arab, Coromandel, Benggala, Tonkin, Siam, Cina, Manila, dan Jepun.
Jan van Gorkum, Gubernur Belanda di Ambon, dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Charpentier pada tahun 1626, yang merupakan pandangan penguasa setempat, menyatakan bahwa orang Melayu dan Jawa telah berdagang di Makassar 1 abad sebelum orang Belanda. Ini sebagai jawaban kepada usaha Belanda untuk menyuruh penguasa tempatan tidak melakukan perdagangan. Dalam surat yang serupa pada tahun 1927, ia melaporkan keuntungan yang besar yang didapat oleh kaum Melayu dan para pedagang Makassar dari perdagangan rempah ratus. Dalam suatu laporan tentang keadaan Makassar pada tahun 1637, pedagang besar Belanda, Hendrik Kerkering berpendapat, masyarakat Melayu di sana sangat dihormati. Mereka penduduk yang sangat kaya dan rumah mereka dibangun di antara rumah-rumah orang Makassar di desa. Kemudian ia menyebut tentang perdagangan mereka yaitu beras, pakaian, porselin dan rempah ratus, serta pelayaran musiman dengan perahu mereka. Dalam suratnya pada tahun 1638, kepada para orang atasnya di Belanda, Gubernur Jenderal Belanda di Jawa, Antonio van Diemen, menyebut betapa besarnya kapal orang-orang Melayu dan Jawa dari Banten dan Mataram yang mampu meloloskan diri dari blokiran Hindia Belanda di Indonesia Timur. Ia juga menyebut Kedah dan Perak sebagai tempat-tempat yang sering dikunjungi. Para pedagang Bugis, Melayu dan Jawa telah mengekspor sejumlah besar timah dari tempat-tempat ini. Pada tahun 1649, Gubernur Jenderal van der Linde melaporkan berbagai-bagai kejadian di daerahnya. Ia mencatat bahwa Belanda telah memperolehi persetujuan daripada penguasa Aceh melarang para pedagang Jawa, Cina, Melayu dan yang lain melakukan kegiatan dagang di Perak dan seluruh pantai barat Sumatera. Dalam sejumlah catatan sejarah pada abad ke-16, 17, dan 18, kita temui bahwa para pedagang Jawa dan Melayu melakukan usaha di atas dasar yang sama. 1,5 abad sebelumnya, Tom Pires mengungkapkan tentang para pedagang Melayu dan Jawa di tempat-tempat yang telah dikunjunginya. Ia berkata bahwa penduduk Indragiri di Sumatera biasa berdagang. Selama kunjungannya, Indragiri, Kampar dan Jambi merupakan tujuan berbagai-bagai kegiatan perdagangan yang berpusat di Melaka. Ketiga tempat ini berada di bawah Melaka. Dalam masa yang hampir sama, tahun 1518, Duarte Barbosa berkata bahwa kota Melaka adalah pelabuhan laut yang terkaya, dengan jumlah pedagang besar yang terbanyak dan penuh kegiatan perkapalan dan perdagangan di seluruh dunia. Ia menyebut di antaranya para pedagang Melayu dan Jawa. Kegiatan dagang orang Jawa menurut Barbosa meluas dari Kepulauan Maluku ke Benggala, Malabar, Pegu dan Cambai. Perahu-perahu dari Jawa berbeza daripada perahu Portugis yang dibuat daripada kayu tebal. Dalam perahu inilah mereka membawa beras, lembu, domba, babi, rusa, daging pilihan, burung, bawang putih, bawang merah, senjata, tombak, belati dan benda-benda kecil lainnya. Ke Kepulauan Indonesia, mereka membawa segala keluaran daripada kapas, air raksa, tembaga yang ditempa, loceng dan kuali, porselin, dan mata uang Cina. Barbosa mengatakan tentang para pedagang Melayu, bahasa dan adat istiadat mereka. De Barros, seorang penyokong Portugis, dalam waktu yang sama, mencatat keadaan orang Melayu setelah dihalau oleh orang Portugis pada tahun 1511. Mereka mencari perkampungan baru di sepanjang pantai, memilih pelabuhan yang terbaik untuk kegiatan perdagangan dan pelayaran, yang tidak digunakan oleh pribumi tempatan dan melantik diri sendiri sebagai tuan. Beberapa pedagang Melayu tetap tinggal di Melaka, tetapi banyak di antaranya yang meninggalkan kota. Yang lain menetap di Makassar. Laporan Belanda tentang kegiatan orang Melayu dan Jawa di Indonesia Timur 1 abad setelahnya menunjukkan kenyataan,
bahwa mereka beransur-ansur bertambah kuat daripada abad sebelumnya. Begitu kekuasaan Portugis sekitar Melaka semakin berkesan, pusat kegiatan berpindah ke Indonesia Timur. Kemunduran dan tersisihnya golongan pedagang Melayu dan Jawa untuk melakukan perdagangan antara bangsa secara mandiri ada korelasinya dengan kekuatan Eropa di tempat yang bersangkutan. Pada akhir abad ke-18, baik di Malaya maupun di Indonesia, golongan pedagang pribumi, di antara para pedagang besar antara bangsa yang mandiri yang membiayai kegiatan dan mengatur perkapalan sendiri, dengan syarat-syarat yang sama dengan pedagang lain pada waktu itu telah musnah. Sebab musababnya akan dibahaskan kemudian. Skrieke mengulas tingkat perdagangan orang Jawa sebagai berikut. Perdagangan laut orang Jawa meliputi kepulauan Indonesia termasuk India Jauh, dan syarat sekali. Bukti untuk itu terdapat dalam timbunan kepustakaan Portugis dan berbagai-bagai dokumen perusahaan Belanda pada abad ke-17. Tentang pelabuhan Jawa di Jaratan pada tahun 1600, Laksamana Belanda, Van Heemskerk, mengamati bahwa pelabuhan tersebut paling baik dan paling berkesan di seluruh Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kontrak usaha ialah bahasa Melayu. Orang Jawa, orang Melayu, Arab, Portugis dan Gujarat sibuk dengan perdagangan Banda. Berhubung dengan Jepara, Gresik dan Surabaya, kisah tentang beberapa peperangan di wilayah Hindia tahun 1622, dilaporkan sebagai berikut, dari tempat-tempat yang disebutkan di atas, yakni Gresik, Jaratan, dan Sedayu, dilangsungkan perdagangan besar di laut meliputi seluruh bahagian wilayah Hindia, dan mereka banyak sekali memiliki kapal. Di tempat-tempat itulah terdapat 1000 buah kapal atau lebih yang bermuatan 20, 50 hingga 200 ton, yang karenanya dengan mantap mereka melakukan perdagangan. Dan harus diingat bahwa tidak seorang pun pernah melihat separuh daripada jumlah kapal tersebut berlabuh terus di tempat itu, karena mereka berlayar mengikut angin monsun. Bersama angin monsun timur, mereka ke Selat Melaka, Sumatera, Palembang, Kalimantan, Patani, Siam, dan 100 tempat lainnya yang terlalu banyak untuk disebut. Bersama angin monsun barat mereka ke Bali, Batam, Bima, Solor, Timor, Alor, Selayar, Buton, Buru, Banggai, Mindanao, Kepulauan Maluku, Ambon, dan Bantela, yang kini telah diambil alih dari mereka. Juga ke Kepulauan Kai, Aru, Seram, dan tempat lain yang begitu banyak, sehubungan dengan usaha mereka dalam menukar barang dan memetik keuntungan paling sedikit 200 atau 300% sebelum mereka pulang ke rumah. Mengenai Tuban, catatan pelayaran Belanda yang kedua ke Hindia, tahun 1601, melaporkan seperti yang berikut, kota ini banyak dihuni bangsawan yang melakukan perdagangan besar dengan membeli dan menjual sutera, camlet, pakaian dari katun, dan juga beberapa pasang gaun yang dipakai, yang beberapa di antaranya dibuat di sana. Mereka memiliki kapal yang disebut perahu, yang dimuati lada dan diangkut ke Bali dan mereka menukar barang tersebut dengan beberapa potong kain kapas yang sederhana, yang dibuat di sana berkodi-kodi, dan ketika mereka menukarkan lada dengan kain itu, mereka membawa barang yang sama ke Banda, Ternate, Kepulauan Filipina, dan ke kepulauan di sekitarnya yang lain, dan menukar kain tersebut dengan pala fuli, pala, dan cengkeh, dan dimuat ke kapal, kemudian dibawa pulang. Orang awam sibuk dengan memancing dan memelihara binatang, karenanya di situ terdapat banyak ternakan. Keberkesanan perdagangan orang Jawa dan Melayu dapat dinilai daripada kenyataan bahwa para pedagang asing bergantung kepada mereka untuk pengapalannya. Petunjuk lain adalah kedudukan para pedagang Cina sebelum kolonial ini. Mereka tidak menempati kedudukan perantara yang kuat dalam struktur perdagangan pada masa itu. Mereka hanya salah satu di antara para pedagang saja. Kedudukan tersebut kemudian berbalik.
Tentang perdagangan Cina, Skrieke melapor seperti yang berikut. Sebahagian sebagai akibat daripada permintaan orang Gujarat yang dilayani oleh orang Jepun, perdagangan langsung orang Cina di Kepulauan Maluku, seperti yang dikatakan Barros, yang menilai dari apa yang dapat disimpulkan daripada catatan Cina pada tahun 1349, tahun 1425 sampai tahun 1432 dan tahun 1436, tentunya telah dikembangkan selama abad ke-14 dan mungkin dilanjutkan hingga penggal pertama abad ke-15. Tidak dapat mempertahankan dirinya dalam persaingannya dengan para pedagang Jawa dan Melayu, yang juga mengangkut rempah ratus ke Melaka, dan sudah menjadi komoditi pada masa lalu, jauh sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1511. Pada waktu itu jangkauan orang Cina tidak lebih jauh dari Yunani, yang telah membuat mereka bersyukur atas kebangkitannya sekitar tahun 1400, oleh karena itu, orang Melayu dan Jawa pada masa itu telah memiliki golongan pedagang yang kuat, dan sangat menguasai pelayaran. Pada tahun 1625, seorang pedagang besar Inggris, Sihot, mengamati orang-orang yang medayung perahu ini, dari Makassar ke Kepulauan Maluku, hampir semuanya orang Melayu dari Patani, Johor, dan tempat lain yang ribuan jumlahnya, tinggal di Makassar, serta menguasai sebahagian besar pelayaran di segala penjuru. Sedikit orang Makassar yang berpergian ikut jalan laut ke tempat-tempat yang jauh, sibuk berlayar dengan perahu-perahu kecil menuju berbagai-bagai tempat yang terletak di sekitar Sulawesi. Perpindahan para pedagang Melayu ke Makassar, seperti yang disebut sebelum ini, disebabkan oleh gangguan orang Eropa. Sewaktu kedatangan orang Portugis pada permulaan abad ke-16, tatkala orang Melayu dari Melaka dan kemudian Johor, dan orang Jawa menguasai perdagangan rempah ratus, Makassar belum memainkan peranan penting apapun di Kepulauan Indonesia. Sebagai hasil daripada apa yang dialami di Melaka, beberapa orang Melayu selama waktu itu berpindah ke Makassar, yang menjadi pangkalan pelayaran di Kepulauan Maluku. Imigrasi masyarakat Melayu meningkat, setelah orang Cina dalam sejumlah jelajahannya telah menghancurkan Johor dan tampaknya seperti menundukkan Melaka. Akhirnya, pemblokiran Melaka oleh perusahaan Belanda juga merupakan salah satu faktor. Gubernur Jenderal Belanda Hendrik Brouwer, pada tahun 1634 melaporkan tentang perpindahan para pedagang Melayu dan Jawa ke Makassar. Kaum Melayu itu berasal dari Johor, Pahang dan Lingga, manakala orang Jawa berasal dari Gresik, Giri, Jaratan, Sedayu dan tempat lain. Hubungan antara Belanda dan Sultan Makassar tegang, karena politik dagang yang liberal yang dianuti oleh Sultan. Gubernur Jenderal Belanda, Spetcks, menganggap Makassar dan Banten sebagai penghalang pemantapan kekuasaan Belanda dan pengembangan perdagangannya di Kepulauan Melayu, karena mereka menarik seluruh bangsa asing dan Muslim di negeri mereka berdagang. Makassar dilukiskan sebagai sebuah negeri yang mengizinkan perdagangan bebas dan terbuka, yang memberi layanan baik dan memungut cukai kecil. Oleh karena itu, gagasan tentang politik dagang yang liberal bukanlah hal yang baru. Raffles hanya mengulangi dasar yang telah dilakukan berabad-abad sebelumnya oleh para penguasa pribumi. Lebih daripada satu abad sebelum penaklukan Portugis, Melaka juga mengamalkan politik perdagangan liberal yang sama. Kiranya merupakan usaha yang keras untuk meningkatkan kecekapan dan mengatasi berbagai-bagai tuntutan perdagangan. Huraian yang berikut menggambarkan hal tersebut. Barang-barang diangkut pada harga yang telah disetujui dan kemudian dibahagi di antara kelompok pembeli menurut bahagiannya masing-masing. Oleh karena itu di Melaka, penetapan harga tidak sepenuhnya bebas sebagaimana berlangsung di kebanyakan bahagian lain di Asia, tetapi ditentukan oleh Sultan. Cara Melaka itu berarti bahwa
Urusan diselesaikan dengan cepat sesuai syarat-syaratnya yang sangat menguntungkan para pedagang besar Melaka. Sebaliknya peniaga runcit tidak mempunyai alasan untuk tidak berpuas hati. Ini merupakan kebiasaan yang mapan bahwa kapal pertama yang datang juga yang pertama dibongkar. Dengan cara ini para penjual menyelesaikan barang dagangannya dengan cepat, dan karena harga secara umum telah diketahui dengan baik di Melaka, mereka pun tidak mendapat bayaran yang kurang. Seluruh sistem tersebut dimaksudkan untuk menekan hingga sesingkat mungkin waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan urusan. Para pedagang besar setempat memainkan sendiri peranannya dalam organisasi ini, dan ikut serta dalam penghitungan bea cukai, yang untuk itu sudah ada aturan yang pasti dan tarif yang tegas. Di sini kita juga melihat berbagai-bagai usaha yang ditempuh untuk mengembangkan penyelesaian yang tangkas dan cekap. Sebuah suruhanjaya pedagang selalu waspada terhadap inflasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di Melaka para pedagang benar-benar memperolehi manfaat selama berdagang. Willem Lodewijks, penulis kisah pelayaran Belanda yang pertama ke wilayah Hindia Timur di bawah Cornelis de Houtman pada tahun 1595 sampai tahun 1597, menyebut bahwa untuk berlayar dan menyewa kapal, orang Melayu dan orang Keling di Banten merupakan pedagang yang meminjamkan uangnya dengan bunga. Orang-orang India Gujarat biasanya dimanfaatkan sebagai awak-awak kapal, karena mereka miskin dan merupakan kelompok peminjam uang untuk berdagang. Peranan orang-orang Jawa dan orang Melayu dalam perdagangan pada masa itu jelas. Bahwa bahasa Melayu bahasa pengantar, bahasa rasmi dalam urus niaga dan surat menyurat diplomatik, jelas menunjukkan luasnya pengaruh Melayu dalam perdagangan dan perniagaan. Namun, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang berpengaruh tidak ditentukan oleh negara Melaka pada abad ke-15. 2 abad lebih setelah kehilangan Kesultanan Melayu di Melaka, bahasa Melayu masih menjadi bahasa perdagangan dan diplomasi yang kuat. Alasannya keunggulan Melayu dalam bidang pelayaran, pengaruh kuat para pedagang Melayu, pengaruh kuat pelabuhan dagang pesisir yang orang-orangnya berbicara dalam bahasa Melayu, dan kecenderungan masyarakat Melayu untuk berpindah. Tanpa kekuatan yang memadai dalam keadaan ekonomi dan politik yang sesungguhnya pada waktu itu, agak mustahil bagi bahasa Melayu untuk mencapai kedudukan yang berpengaruh itu. Penyingkiran golongan pedagang Melayu dan Jawa merupakan proses yang bertahap bermula pada abad ke-17, oleh Belanda di Indonesia, kehadiran orang Portugis di Malaya dan hingga ke suatu tingkat tertentu oleh penguasa tempatan di Jawa. Menjelang akhir abad ke-18 makin sedikit pusat perdagangan, dan golongan pedagang pun berkurang. Pada abad ke-18, perdagangan Melayu dan Jawa yang melepaskan diri daripada kekuasaan Belanda berpusat di Riau. Di tempat inilah para pedagang Cina dan Inggris berdatangan untuk menukar barang. Gubernur Belanda di Melaka, P.G. de Bruin, memohon kepada Gubernur Jenderal di Betawi agar mengizinkannya membina pelabuhan di Melaka, agar orang Bugis tidak seenaknya membina pelabuhan dagang di tempat lain setelah Belanda mengusir mereka dari Riau pada tahun 1784. Riau barangkali merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan dagang penting yang terakhir yang diurus oleh para penguasa pribumi dan para pedagang Melayu yang mandiri. Mulai saat itu arena perdagangan seluruh dunia telah berubah. Tidak ada lagi pedagang Denmark, Parsi, Gujarat, Portugis, Jepun, Arab, Inggris, Belanda, Jawa, Melayu, Cina dan yang lain yang datang berkerumun di pelabuhan Banten pada abad ke-16 sebagai kelompok. Jangkauan wilayah perdagangan pribumi yang langsung, terbatas pada daerah kepulauan. Para pedagang Jawa dan Melayu tidak lagi secara langsung membeli dari India. Mereka tidak lagi sampai ke India. Peristiwa apalagi yang menyusutkan jumlah kelompok tersebut, yang mengubah fungsi mereka,
dan pada akhirnya memusnahkan mereka sebagai suatu golongan. Untuk ini kita harus meninjau kembali politik Belanda pada abad ke-17 dan sesudahnya. Jika Portugis sendirian di wilayah ini, maka mereka akan masuk ke Melaka, Timur dan satu atau dua tempat lain. Orang Portugis tidak berada dalam kedudukan untuk meluaskan dan memaksakan kekuasaan mereka di seluruh kepulauan Melayu. Agaknya Belandalah yang melakukannya. Kekuasaan Portugis terbatas pada Melaka dan daerah yang berdekatan. Tidaklah mungkin untuk menakluki Johor, kecuali merompaknya. Portugis tidak pernah menguasai Riau atau Sumatera. Tanpa Belanda, negara Melayu dan Jawa akan tetap ada dan golongan pedagang tidak akan pernah musnah. Modus operandi tersebut menyolok mata penguasa di Jawa pada abad ke-17 yang waktu itu berada di bawah negara Mataram yang berpengaruh. Tetapi, sebelum ini marilah kita catat peristiwa pendahulunya yang diselidiki satu abad sebelumnya oleh Tom Pires. Merupakan hal yang lumrah jika suatu pertentangan kepentingan terjadi antara masyarakat pedagang di daerah pesisir dan para bangsawan serta usahawan di pedalaman. Oleh karena itu, Pires melaporkan bahwa kerajaan Pasai di Sumatera memiliki kota-kota besar, yang penduduk kotanya banyak tinggal di pedalaman, orang yang penting hidup terjamin. Kadang-kadang terjadi perselisihan dengan Pasai kerana lada, sutera dan kapur barus, tetapi kehendak Pasailah yang menang. Begitu pula, antara tahun 1512 dan 1515, Tom Pires mengamati kekuatan para penguasa Muslim pesisir yang sangat kuat di Jawa dan menguasai seluruh perdagangan, karena mereka raja kapal dan rakyatnya. Kekuasaan Muslim juga dihuraikan oleh Tom Pires. Pada saat masih ada para penyembah berhala sepanjang pantai Jawa, banyak pedagang besar yang biasa datang, orang-orang Parsi, Arab, Gujarat, Benggala, Melayu dan bangsa lain, di antaranya banyak orang Maroko. Mereka mulai berdagang di negeri tersebut dan menjadi kaya. Mereka berjaya membina masjid, dan para mullah datang dari luar, yang jumlah mereka bertambah terus, dan anak-anak ini, yang dikatakan orang Maroko, telah menjadi masyarakat Jawa dan kaya sekitar 70 tahun. Di beberapa tempat, raja-raja Jawa yang kafir atas kemahuannya sendiri kemudian menjadi umat Muhammad, dan mullah-mullah serta para pedagang Maroko itu menguasai tempat-tempat tersebut. Negara dagang pesisir kemudian dihancurkan oleh Belanda sewaktu Perang Mataram pada abad ke-17. Penentu dalam sejarah kolonial Belanda berlangsung pada tahun 1676 dengan campur tangan Laksamana Komelis Spilman dalam Perang Saudara di Jawa, yaitu ketika Mataram melawan Trunojoyo, pangeran dari Madura. Trunojoyo dan sekutunya berjaya mematahkan kekuatan Mataram. Sedikit demi sedikit wilayahnya jatuh ke tangan mereka. Pada mulanya Belanda kelihatan bersikap netral. Ibu kota Mataram sendiri digasak. Pada akhirnya, pada bulan Desember 1679, Trunojoyo menyerah kepada Belanda. Ia diserah kepada Raja Muda Mataram, Amangkurat II, yang menikam sendiri Trunojoyo hingga mati. Seluruh peristiwa ini memperluas kekuasaan Belanda di Jawa. Sesudah itu, negara Mataram yang kuat bergantung pada Belanda. Spilman menyerap habis-habisan berbagai-bagai kelonggaran dari penguasa Mataram sebagai imbalan atas bantuannya menyelamatkan tahtanya. Selain tagihan yang sangat besar terhadap apa yang diberikan, Spilman menuntut hartanah atas seluruh pelabuhan di Jawa Timur dan mengatur strategi agar pendapatan mereka jatuh pada VOC. Para residen Mataram dan daerah di bawah kekuasaannya tidak dibenarkan menjual beras kecuali kepada syarikat tersebut atau kepada mereka yang diarahkan. Penguasa Mataram juga dilarang mengimpor dan menjual barang-barang Hindia dan Parsi, termasuk candu, atau dari sesiapa saja, kecuali VOC. Dengan peraturan ini, kata De Jonge,
seluruh pantai timur Jawa digarap dengan kekuasaan sistem monopoli syarikat tersebut. Dengan hanya menggunakan paksaan, syarikat Hindia Belanda memantapkan sendiri kedudukan yang menguntungkan. Para pedagang dan pemodal Jawa yang mandiri tidak dapat bekerja dengan keadaan seperti itu. Golongan pedagang Jawa tidak dapat maju dengan pesat. Jauh sebelumnya, Amangkurat pertama, penguasa Mataram telah membatasi kegiatan perdagangan rakyatnya. Ia melarang rakyat Jawa berlayar ke luar negeri, dan menguasai sendiri usaha ekspor dan import yang besar. Seperti laporan Van Goens, ia mengingini yang lain-lain mendatanginya, ia menguasai penjualan beras. Tetapi monopoli ini mungkin merupakan reaksi terhadap Belanda di Batavia. Dengan memusatkan kegiatan yang dilakukannya sendiri tetapi bukan urusan dagang orang Jawa, maka secara ekonomi ia merasa sangat kuat. Ini merupakan salah satu sebab mengapa para pedagang Jawa semakin banyak meninggalkan Mataram, daerah yang cukup besar di Jawa, dan meliputi beberapa daerah lain. Monopoli Belanda yang berikutnya dan penguasaan atas daerah tersebut mempercepat proses penyingkiran. Kemudian telah berlangsung beberapa peperangan di Pulau Jawa, satu pihak memaksakan 3/4 Jawa menjadi miliknya, misalnya Perang Mataram pada abad ke-17. Peperangan ini menyebabkan kehancuran kota dan desa, kelaparan, kerusakan tanah, perpindahan penduduk secara paksa, pajak yang berat, kematian, penyakit, dan kemerosotan perdagangan. Dak Register, tahun 1627, mencatat sebagai berikut, karena peperangan di dalam negeri dan begitu banyak jiwa yang melayang, bahagian Jawa yang tunduk kepada penguasa Mataram banyak berkurang, banyak kota dagang yang baik di daerah pesisir ditinggalkan, pertanian diabaikan, dan kebanyakan penduduk dibiarkan hidup melarat. Dengan itu, perdagangan Mataram pada tahun tersebut tidak mempunyai arti. Dalam tempoh 10 bulan sejak Januari, di Batavia, hanya diterima beras di bawah 1.200 ton dan beberapa keperluan lain yang berasal dari sana. Kerusakan dan kehancuran berlangsung dalam abad ke-18. Menurut Skrike, perang secara besar-besaran itu bagi orang Jawa merupakan malapetaka ekonomi. Inilah peristiwa di dalam negeri yang memperbesar pemusnahan golongan pedagang Jawa di samping politik penguasa Jawa dan syarikat Hindia Belanda. Sekarang kita akan membincangkan asal-usulnya. Petunjuk terbaiknya adalah syarat yang diatur oleh Belanda dengan para penguasa tempatan. Syarat pertama, yang dibuat dengan negara Melayu di Semenanjung yang mempengaruhi golongan pedagang Melayu, adalah antara Johor dan syarikat Hindia Belanda pada bulan April tahun 1685. Syarat tersebut mengizinkan Belanda melakukan monopoli dagang untuk berbagai-bagai komoditi penting sepanjang pantai Siak, dengan jumlah perahu tanpa batas, tanpa membayar cukai. Monopoli ini termasuk timah dan emas. Syarat tersebut menyebutkan peranan rakyat Johor. Mereka bebas berdagang sepanjang sungai dengan syarat, garam, ikan, beras dan dagangan orang Jawa lainnya dijual di sana. Pada bulan April tahun 1689, syarat tersebut lebih diperketatkan. Bangsa Eropah yang lain dan bangsa Maroko, yakni Arab, India, Turki dan Parsi, tidak diizinkan berdagang di Johor dan Pahang. Bangsa Maroko dituduh mengaut keuntungan yang seharusnya menjadi milik rakyat Johor. Pada abad ke-18, setelah Belanda menjajah Melaka, perjanjian dengan Perak diperbaharui pada bulan Maret tahun 1753. Hanya syarikat Hindia Belanda yang dapat membeli timah dari Perak. Sultan Perak memerintahkan semua perahu meninggalkan kerajaannya untuk menghubungi terlebih dahulu pos-pos Belanda untuk pemeriksaan. Pada bulan November tahun 1754, syarat dengan Johor yang memasukkan Padang dan Trengganu menetapkan Melaka sebagai satu-satunya sumber untuk import benang bulu dan sutera.
Perusahaan tersebut amat penting untuk memenuhi kemauannya. Dalam dua syarat yang pertama dengan negara Melayu, Johor, pada bulan Mei dan September tahun 1606, Melaka perlu dikembalikan kepada Sultan Johor setelah kekalahan Portugis tahun 1641, Belanda masih terus menjajah Melaka. Johor tidak dianggap negara boneka. Negeri itu melakukan berbagai-bagai perundingan langsung dengan pemerintah Belanda di negeri Belanda, seperti yang ditunjukkan oleh kedutaan besar yang ada di Belanda pada tahun 1604. Duta Besar, Megat Mansur, meninggal dalam perjalanan tetapi ia ditemani oleh Encik Kamar. Encik Kamar orang Asia Tenggara yang pertama yang mengunjungi Eropah Barat. Ia kembali ke Johor pada tahun 1606, dengan Laksamana Matalif. 150 tahun kemudian seluruh kepulauan telah berubah. Monopoli Belanda memperluas kekuasaan Belanda. Pada akhir abad ke-18, keruntuhan Mataram, Melaka, Banten dan negara pesisiran yang lain serta beberapa kesultanan di Sumatera mengakibatkan berbagai-bagai perubahan struktur yang penting di dunia Melayu dan Indonesia, yang akan kita bincangkan kemudian. Punca utama perubahan struktur yang penting ini penerusan kekuasaan Belanda atas perdagangan di kepulauan, seperti yang digambarkan dalam banyak rangkaian persetujuan. Pada dasarnya sama dengan seluruh negara di kepulauan, sifat dan kandungan persetujuan itu bergantung pada ukuran dan kekuatan pihak lain. Maka perjanjian dengan yang dipertuan terusan di pantai barat Sumatera, yang diperbaiki dan diperketat pada bulan Februari tahun 1755, yang dipertuan terusan diperbuat agar benar-benar patuh kepada syarikat, tentang kewajibannya untuk mengembangkan tanaman lada, menjual segala hasil bumi raja kepada syarikat, dan meminta izin daripada Panglima di Padang, jika yang dipertuan berniat mengutus armada perahunya melewati Pulau Cingkuk. Pada penggal akhir abad ke-18, perjanjian Belanda dengan negara Melayu seperti Selangor dan Pahang, memasukkan ketentuan yang melarang kemasukan perahu Cina di negara-negara ini, selain hak-hak monopoli yang biasa. Dalam perjanjian dengan Johor pada bulan November tahun 1784, Johor, Pahang dan Riau dibuat semakin tunduk kepada Belanda. Orang Bugis menyusun kekuatan di Riau dan berperang melawan Belanda. Riau ditinggalkan orang Bugis pada bulan Oktober tahun 1784. Belanda mengambilnya dan memaksakan syarat penyerahan terhadap Sultan Johor dan Riau, Sultan Mahmud. Bahagian yang menggelikan dari syarat tersebut ialah ganti rugi uang untuk Panglima Belanda agar tidak merampas dan membakar Riau. Sultan harus menanggung sebahagian biaya perang tersebut. Setelah 1,5 abad sebelum Mataram yang perkasa itu menyerah, nasib yang sama menimpa Riau. Riau jatuh ke tangan Belanda. Pada bulan Desember tahun 1749, penguasa Mataram yang sekarat, yang dirapuhkan oleh perang saudara, menyerahkan wilayahnya tanpa syarat kepada syarikat Belanda, 5 hari sebelum ia mangkat. Untuk memenuhi tuntutan saingan dan untuk memelihara kebolehannya, Belanda pada akhirnya membahagikan Mataram menjadi 3 kesultanan. Di mana-mana terjadi pertikaian di dalam, antara negara atau individu yang kuat di negara tersebut yang memberi angin kepada Belanda menjalankan dasar politik pecah belah, politik mengikut syarikat, seperti yang dikatakan Van Deventer. Dalam perjanjian yang dibuat pada bulan Februari tahun 1755 dengan Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta, pecahan negara Mataram dulu, telah dipersetujui oleh Sultan untuk menjual segala benda bergerak kepada syarikat dengan harga tertentu. Ia juga berjanji untuk mengurus pengiriman dan penanaman tanaman yang ditentukan. Perjanjian yang dibuat oleh Belanda di Melaka dengan kerajaan yang berdekatan Rembau dan Klang menetapkan bahwa seluruh hasil timah dari Linggi, Rembau dan Klang harus dijual kepada syarikat tersebut dengan harga tertentu.
Jika tidak ada perahu walau siapa pemiliknya dibenarkan berlayar dari utara ke selatan atau jalan lain yang melewati Melaka, tanpa meminta izin sendiri ke Melaka dalam perjalanan itu. Ada larangan untuk berdagang dengan bangsa Eropah yang lain. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa menjadi kewajiban penduduk mematuhi undang-undang dan mencegah perompakan. Sebagai imbalannya syarikat akan memberi perlindungan yang menyenangkan dan kebapaan. Termasuk dalam laporan Gubernur Belanda di Melaka, Balthasar Bot, kepada penggantinya, Jacob Joris Spitz, pada bulan Oktober tahun 1678, adalah perjanjian yang dipaksakan terhadap Nanning dan desa di sekitarnya. Daerah ini harus membayar zakat tahunan hasil sawah dan buah-buahan, sirih dan lada. Ada pajak penjualan sebesar 10% daripada jumlah urus niaga antara penduduk. Jika penduduk Minangkabau di Nanning meninggal tanpa ahli waris, syarikat akan mengambil separuh kekayaan tersebut dan setengah lagi kepada pemimpin Nanning. Kalau ia mempunyai ahli waris, syarikat akan mengambil 1/10, dan sebahagian kekayaan terserah kepada pemimpin. Ini merupakan cara yang pasti untuk memiskinkan para pemilik kekayaan Minangkabau sambil memperkaya pemimpin mereka dan syarikat Belanda. Bahkan unggas di Nanning diincar oleh syarikat. Kalau penduduk Nanning ingin meninggalkan tempat tinggal mereka dan pergi ke tempat lain, mereka harus memperlihatkan kepada pengumpul yang ditentukan izin bertulis daripada pemimpin dan dicap dengan stem syarikat, bersama-sama dengan ternakan sebagai pemberian setiap orang untuk keuntungan syarikat yang terhormat tadi. Penduduk tidak diizinkan berdagang dengan bangsa asing, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Mereka dibatasi membawa barang-barang hanya melalui Sungai Melaka. Pada abad ke-17 dan 18, Belanda berjaya mengadakan ratusan persetujuan yang bersifat membatasi seperti itu dengan para pemimpin dan penguasa pribumi di seluruh wilayah, dari Melaka hingga Ternate. Dalam tempoh tersebut, syarikat Hindia Belanda muncul sebagai kekuatan tunggal yang paling hebat. Ia bertempur dan memenangkan sejumlah perang terbesar dengan kekuatan tunggal. Ia mencipta pertentangan di beberapa daerah dan perdamaian di wilayah lain. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kemunculan kekuatan Belanda di Indonesia telah menimbulkan sejumlah perubahan struktur baru dalam masyarakat dan daerah tersebut. Terdapat kekuatan yang cukup kuat untuk menguasai seluruh kepulauan.